Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bisa kembali bertatap muka untuk mencari ridho Allah. Kita juga tadi alhamdulillah sudah belajar tentang tajwid. Memang Rasulullah SAW adalah contoh untuk segala hal-hal yang excellent ya. Bahkan Rasul bilang beliau adalah yang terbaik huruf bo-nya itu. Artinya Rasul memang role model. Role model. Jadi ada pepatah, aim for the moon, if you miss you will be among the stars. Artinya sebisa mungkin kita berusaha mendekati Rasul. Perilaku kita, bahkan ucapan bohong kita pun kalau bisa mendekati Rasul. Walaupun nggak mungkin bisa go over him ya, tapi setidaknya mendekati. Kalau kita meleset, itu will be among the stars. Jadi kita bisa sama dengan sahabat mungkin, atau orang-orang yang soleh lainnya. Yang jelas kalau kita aim for the Rasulullah, kalau kita melenceng ya mendekatilah kepada sahabatnya orang-orang soleh gitu ya. Nah seperti itu, insya Allah kalau kita berusaha mengikuti jejak-jejak Rasul nanti kita bisa bilang ya bahwa kita selama hidup berusaha mendekati perilaku Rasul. Anta ma'a man ahbabta gitu ya. Engkau akan berserta orang-orang yang engkau kagumi, engkau cintai. Kalau kita cinta Rasul, insya Allah kita akan bersama Rasul. Dan itu insya Allah tercermin dalam perilaku kita sehari-hari ya. Jauh-jauh datang Ibu Rasmi, ada juga yang dari arah Denderang sana lagi, datang jauh-jauh subuh-subuh ke sini ya, insya Allah untuk mendekati Rasul. Rasulullah SAW sudah tidak ada di muka bumi ya, tapi kita melanjutkan sunnah-sunnah beliau. Sunnah-sunnah beliau. Di antaranya belajar. Belajar itu bagian dari sunnah. Jadi kita menjadi al-ghuraba. Al-ghuraba. Ghuraba itu orang-orang yang unfamiliar, yang terlihat aneh gitu. Aneh dalam arti bukan berperilaku aneh ya. Nabi bilang kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah di muka bumi ini seakan-akan kal gharib, atau orang yang musafir. Karena memang Islam pun badal Islam ghariban, wa sayaudu gharibun juga. Fatu balil ghuraba. Islam itu asalnya asing. Kemudian nanti dia akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang termasuk golongan yang ghuraba itu. Walaupun terjemahan asing itu memang tidak terlalu cocok ya. Kalau asing itu kayak aneh gitu ya, aneh terus tidak laik gitu, nggak pantas, itu bukan. Tapi maksudnya gharib itu dia standarnya berbeda dengan standar orang-orang di sekitarnya. Nabi SAW itu dianggap gharib, ya dianggap gharib. Tapi bukan berarti Nabi kemudian
pakaiannya gharib, gitu. Pakaiannya jadi asing, tidak. Nabi tetap berpakaian seperti orang-orang Arab. Nabi tetap berbicara bahasa Arab, gitu ya. Tetap makanan yang dimakan oleh orang Arab, gitu. Ya. Sehingga gharib di sana bukan berarti dia asing, jadi terasing, itu tidak. Yang dimaksud dengan asing di sini adalah dia tetap pada keimanan dan berusaha melakukan perbaikan di tengah-tengah manusia ketika manusia rusak. Nah itu. Ketika manusia rusak, dia menjadi orang yang baik. Nah itu gharib. Orang melihat dia jadi aneh gitu. Sebetulnya bukan karena aneh, tapi karena berbeda dari yang lainnya. Mindsetnya berbeda gitu. Misalnya orang-orang tidur, dia bangun untuk sholat. Nah itu ya. Orang-orang makan siang hari, dia puasa. Nah itu gharib. Nah itu maksudnya. Jadi orang-orang ghuraba, kata Nabi SAW adalah mereka yang memperbaiki sunnahku. Nah itu. Mereka yang memperbaiki sunnahku yang dirusak manusia. Gitu. Jadi kita belajar tajwid, ya belajar tajwid itu bagian dari melestarikan sunnah Rasul. Ya, jarang-jarang orang belajar tajwid, apalagi udah di usia-usia 40-50 gitu ya, yang lidah ini sudah agak kaku-kaku gitu ya. Tapi kita masih mau, ya kita masih mau datang ke musola, ke masjid. Berapa persen yang bisa datang ke masjid ini? Kan sedikit. Nah kita ini bagian dari al-ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Bahagialah orang-orang yang al-ghuraba. Gitu. Nah hadis tentang al-ghuraba ini itu dulu udah pernah dibahas mungkin oleh Pak Widodo, itu hadis Arba'in ada ya. Jadi yang dimaksud ghuraba itu bukan orang yang berperilaku aneh, ya, berbeda dibanding masyarakat sekitarnya. Jadi kalau tiba-tiba saya setelah pulang dari haji itu sering pakai jubah Arab, itu bukan berarti tanda saya menjadi ghuraba gitu. Nah itu bukan gharib itu maksudnya. Atau tiba-tiba saya ingin ngomong bahasa Arab gitu. Pokoknya saya nggak mau ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Arab. Karena saya ingin jadi gharib gitu. Nah bukan gitu maksudnya. Kita tetap dalam hal penampilan, bicara tetap. Tapi yang disebut gharib itu orang yang punya, yang substansinya adalah dia mempertahankan substansi ketika orang lain menyimpang perilakunya. Nah itu. Ya. Sehingga kita memang kalau diukur dari standar orang-orang modern jadi aneh gitu. Kita masih mempertahankan umpamanya tidak memakan riba. Nah, itu kan aneh. Tidak ikut sistem misalnya liberal modern ekonomi, dianggap aneh. Kita enggak setuju dengan LGBT, dianggap aneh. Gitu. Kita enggak merokok misalnya, enggak minum, dianggap aneh. Nah itu yang dimaksud gharib. Karena kita mempertahankan keimanan, mempertahankan agama kita. Dan Nabi SAW memang pernah mengungkapkan ya, akan datang suatu zaman di mana orang yang sabar di kalangan kita dalam memegang agama itu seperti orang memegang bara api.
nggak enak. Gitu. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinhi kal qabidi 'alal jamr. Gitu. Jadi kita jadi dibuat tidak nyaman oleh lingkungan. Kita diridikul, diejek, dianggap teroris, dianggap anti HAM, dianggap mendiskriminasi perempuan dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu memang sudah terjadi zaman sekarang. Sementara orang ke klub, kita malah ke masjid. Sementara orang memperkaya diri, kita malah sibuk sedekah. Nah itu bagian-bagian dari al-gharib. Jadi gharib di situ adalah mindset kita. Mindset kita yang ingin mencapai tujuan, gitu ya. Mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh agama. Karena kita punya tujuan, maka kita konsisten. Gitu. Konsisten. Tujuan dari orang-orang yang gharib ini adalah akhirat. Tujuannya adalah akhirat. Karena kehidupan akhirat itu lebih kekal. Khairul laka minal ula. Khairul laka minal ula. Lebih kekal dibanding kehidupan dunia yang fana. Nah, orang-orang yang ghuraba, dia punya pandangan yang jauh ke depan. Ya, jauh ke depan. Tidak short-sighted, tidak dekat pandangannya, tapi jauh ke depan. Dia tidak terperangkap dengan kelezatan dunia, gitu. Tidak terperangkap dengan kelezatan dunia. Karena dunia itu sendiri adalah asal katanya dana, ya. Dana itu artinya yang dekat, yang dekat. Atau rendah. Ada dua makna dari dunia itu, rendah dan dekat. Sesuatu yang dekat kepada kita, nah itu adalah dunia. Dan yang rendah, seperti adna, dunia itu satu akar kata, ya, satu akar kata. Sesuatu yang ingin seketika kita nikmati, nah itu dunia. Lapar, ya, kalau kita lapar itu harus segera dipenuhi rasa lapar itu. Nah, sehingga kebutuhan makan itu kebutuhan duniawi, gitu. Kemudian kita ingin memenuhinya dengan segera. Nah, itu dunia. Dan kenikmatannya segera kita peroleh. Jadi kecenderungan manusia untuk menikmati kenikmatan yang instan itu biasanya karena dia terlalu dekat kepada dunia. Dan memang akan sangat sulit orang lepas dari pengaruh-pengaruh dunia karena memang dunia itu dekat dengan kita. Ya. Sementara akhirat itu terlihat jauh. Sehingga orang-orang yang bukan ghuraba itu dia sulit untuk melakukan investasi jangka panjang. Ya, sulit jangka panjang akhirat maksudnya, ya. Karena dia ingin here and right now. Right here, right now. Itu aja pikiran dia. Aku mau yang di sini. Right here and right now. Dan sekarang. Sekarang dan di sini, di dunia ini maksudnya. Ya. Nah, untuk orang-orang kayak gini, Nabi bilang, Allah SWT bilang, "Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilm."
Orang-orang kafir itu karakternya, dia ingin yang sekarang dan saat ini dan di sini. Karena kenikmatan bagi dia adalah kenikmatan yang saat ini. Dia tidak bisa melihat karena spiritualitasnya tumpul, ya, dia bukan al-ghuraba, spiritualitasnya tumpul karena nggak diasah, dia tidak bisa melihat kecuali yang dekat, yang ada di hadapan dia. Dia melihat hanya kenikmatan sesaat. Nggak peduli lagi dengan akhirat. Begitu. Makanya untuk apa sholat? Apa yang saya dapat dari sholat? Kecuali bom-bom waktu. Untuk apa saya puasa? Untuk apa saya berlapa-lapa diri? Gitu ya. Makanan saya banyak gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memang karena spiritualitasnya sudah tumpul, dia tidak melihat lagi walam yurid ilal hayatad dunya. Dan kosakata di sini menarik, walam yurid. Dia tidak menginginkan kecuali, bukan la yurid, bukan yuridul hayatad dunya, tidak. Karena hayatad dunya juga kita perlu, betul ya? Kita juga perlu kehidupan dunia, perlu. Tapi kan di ayat itu dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia, ya. Artinya apa? Dia hanya fokus pada kehidupan dunia. Kalau kita enggak, kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi jangan salah apa ya? Jangan salah mengerti gitu ya. Bukan berarti kita menghindari dunia, tidak. Allah bilang walam yurid illal hayatad dunya. Mereka tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Gitu. Jadi fokus himmah, keinginan satu-satunya di mata mereka, di hati mereka orang-orang kafir adalah kehidupan dunia. Mereka tidak ingin kehidupan akhirat. Kalau kita tidak, insan beriman itu dunia juga diupayakan dengan baik tanpa melupakan kehidupan akhirat. Begitu. Maka kita imbang, kita bekerja keras tapi juga ke masjid gitu ya. Kita menafkahi keluarga tapi juga kita berinfak. Begitu. Ya. Imbang. Jadi agama Islam itu memang sangat-sangat luar biasa karena agama dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu menjadi gharib, menjadi terlihat asing. Kenapa? Ya karena kita percaya akhirat. Sementara orang-orang barat nggak percaya itu akhirat. Tanyakan aja teman-teman kita yang mungkin teman kerja gitu. Saya sering diskusi, mereka nggak percaya kehidupan akhirat. Kehidupan setelah mati pun nggak percaya. Jadi ketika kita tanya, istilah ini life after death, dia tidak yakin setidaknya. Dia bilang setelah meninggal ya sudah, a pitch black, that's it. Kita expire, that's it. Tidak ada lagi kehidupan setelah ini. Begitu. Jadi mereka memang tidak mengharapkan akhirat. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah batas pengetahuan mereka. Hanya sebatas itu. Makanya mereka sangat biasanya sangat terampil dalam mengurus urusan dunia. Kita tinggal di negeri non muslim, lihat bagaimana mereka mengurus dunia. Luar biasa. Dalam satu sisi kita harus banyak belajar, ya karena mereka memang fokus pada urusan dunia. Kedokteran, teknologi, astronomi, semuanya mereka kuasai. Kehidupan dunia. Tapi ketika ngomong akhirat, ngomong spiritualitas, mereka nggak paham. Nggak ada persiapan untuk menghadapi itu, nggak ada. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Begitulah batas kemampuan
pengetahuan mereka. Ya. Mereka tidak kenal, tidak mengenali Tuhan, mereka tidak mengenali akhirat. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW disuruh arid? Arid itu berpaling. Berpaling dari orang-orang seperti ini. Karena mereka sebetulnya menurut Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan berpaling dari kebenaran yang disampaikan Nabi, tidak. Tapi mereka mendustai diri mereka sendiri. Mendustai diri mereka sendiri. Bukan karena ayat-ayat Quran, ayat-ayat yang disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan Nabi itu bertolak belakang. Ya, bukan. Jadi kita gharib itu bukan karena perilaku kita, bukan. Tapi karena orang memandang kita gharib. Karena mereka mendustai diri mereka sendiri. Tawalla an dzikrin. Tawalla itu artinya mereka berpaling dari diri mereka sendiri. Karena sesungguhnya dalam hati manusia itu sudah ditanamkan kayak God spot. Ada istilah modern God spot. Jadi ketika manusia itu sudah sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi persoalan beban hidup, biasanya dia suka mengharap ada kekuatan di luar dirinya yang bisa membantu. Oh my God, gitu. Ya Tuhan, gitu. Karena memang di hati manusia itu sudah ada benih-benih tauhid sebetulnya. Ya. Surat Al-A'raf umpamanya 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ketika manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di alam arwah, itu kita sudah dari mulai manusia pertama Adam sampai manusia terakhir itu sudah dikumpulkan. Begitu menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bilang, "Bukankah aku Tuhan kalian?" Qalu bala. Ya, gitu. Ya, betul. Bala. Artinya kita dulu sudah mengakui kalau Allah itu Tuhan kita. Sudah kita akui. Ya. Tapi kemudian ketika kita masuk ke alam dunia ini, nah itu di situ kita diuji, ya, diuji. Kan untuk sampai dapat hadiah kita kan harus ada ujiannya ya, ada ujiannya. Poinnya adalah bahwa semua manusia itu terlahir membawa fitrah tauhid itu. Membawa fitrah tauhid. La ilaha illallah. Nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu membawa la ilaha illallah sama. Itu adalah untuk mengingatkan kembali dengan perjanjian awal itu tadi, al-ahd itu. Makanya di situ disebutkan tawalla an dzikrina. Dia menyimpang. Nah, orang-orang itu yang orang kafir itu dia berpaling dari perjanjian awal tadi. Gitu. Makanya berarti dia sebetulnya mendustai keimanan mereka sendiri. Buktinya apa coba? Buktinya apa? Pada zaman Nabi itu sudah sangat jelas. Sangat jelas.
Quran diturunkan dengan bahasa mereka sendiri. Mereka akui bahwa itu bukan buatan manusia. Ya. Bahkan mereka sujud kok. Sujud ketika ngedengar surat. Bahkan orang-orang kayak Abu Lahab itu ketika Nabi membacakan Al-Quran, dia ngintip-ngintip toh. Gitu. Belum lagi Nabi Muhammad SAW. Beliau terkenal sebagai Al-Amin. Ya. Al-Amin. Ketika dikumpul Rasulullah awal-awal berdakwah di Mekah, musim haji, ketika orang-orang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, saat itu beliau bilang, wahai Quraisy gitu kata-kata, saya ada kabar. Orang berkumpul, apakah aku pernah berbohong, kata Nabi? Tidak pernah. Apakah kalian percaya kepada aku? Iya, percaya 100%. Kalau saya bilang, kata Nabi, di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, kalian percaya enggak? Percaya. Oke, kalau gitu saya deklarasikan bahwa saya adalah Rasulullah, utusan Allah, saya mau bawa pesan tentang tauhid. Enggak percaya. Setelah bilang gitu, nah jadilah Nabi gharib. Aneh nih, katanya ini orang ini Muhammad ini aneh. Kemarin dia makan bareng-bareng sama saya, tiba-tiba sekarang ngaku sebagai dapat pesan dari Tuhan dari langit, katanya. Apa-apaan ini? Gharib. Dia jadi gharib di tengah masyarakat. Begitu. Gharib karena pesan beliau. Nah seperti itu. Karena pesan beliau. Jadi orang yang tidak bertauhid pada dasarnya dia bersifat zalim terhadap diri dia sendiri. Betul itu. Al-zulm. Dia menzolimi diri mereka sendiri. Dan kezoliman terbesar adalah asyirik. Inna syirka la zulmun azim. Nah itu. Jadi orang-orang syirik itu artinya dia menzolimi diri mereka sendiri. Kasihan kita sebetulnya. Nah Nabi Muhammad SAW ingin membuat orang supaya tidak menzolimi diri sendiri. Gitu. Ingin diselamatkan. Tapi kan betapa sulitnya ya. Manusia itu kalau sudah berurat akar perilaku maksiatnya ya akan sulit sekali untuk kembali. Karena dia sudah membuat membuat dirinya kelaparan dan dia merasa nyaman di situ. Nah, yang membuat manusia menjadi tersesat lah kita bilang ya, atau menyimpang dari tauhid ya tidak lain dunia. Dunia itu memang ujian karena dia sangat instan, sangat dekat di mata kita, sangat dekat. Dan kita inginnya yang dekat, langsung kita minum gitu ya, instan. Sulit kita membayangkan kenikmatan di akhirat itu sulit kan nggak kelihatan. Nggak pernah ada yang mengabarkan orang meninggal lalu datang lagi gitu ngasih kabar, nggak ada. Maka kita sulit untuk tetap tetap fokus terhadap akhirat itu sulit. Karena memang kelihatan jauh di akhir. Tapi kita sukanya yang dekat. Sekarang saya nggak bisa makan, itu yang saya pentingkan, saya harus makan dulu. Saya belum punya rumah nih, boro-boro harus infak. Rumah saya aja nggak selesai mortgage-nya. Gitu. Jadi itu yang dibagian kata ya itu. Bukan berarti jelek ya, tapi itu memang karakter dunia kayak gitu. Kita mempertimbangkan apa yang ada sekarang. Yang ada sekarang. Right here, right now. Masalah akhirat, kita nggak terlalu. Apakah itu terjadi pada sahabat juga? Iya. Jadi jangan kira sahabat itu semuanya kayak Abu Bakar gitu ya. Atau kayak Umar ya, enggak. Ada kan kasus yang pohon korma itu? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Sahabat punya pohon korma, emang dia orang miskin. Orang nggak berada lah. Dia cuma punya satu pohon korma. Tapi di samping rumahnya ada orang, ada yatim.
Anak yatim suka ngambilin pohon kurma itu, ada matang diambilin gitu ya. Padahal itu satu-satunya sumber pencarian dia lah gitu. Ya tentu komplain dong. Dia lapor, ini wahai Nabi, ini anak yatim ini suka ngambilin kurma saya. Padahal itu kurma ini salah satu penumpang hidup lah gitu. Saya kira wajar ya. Nah kemudian Nabi bilang, ya nggak apa-apa lah nanti sama Tuhan diganti karena no way out lah, kayak sebenarnya no way out. Nanti diganti sama Tuhan dengan kebun di surga gitu kira-kira. Enggak. Ini enggak. Saya mau yang ini gitu. Saya itu kan masih jauh. Saya bisa meraih surga dengan cara yang lain gitu kali ya. I don't know. Nanti diganti Tuhan kok gitu. Jangan khawatir nanti diganti Tuhan gitu kira-kira. Enggak, pokoknya enggak boleh anak yatim ini enggak boleh ngambil. Pokoknya cari sendirilah, kerja ini kan punya saya. Gitu. Saya punya hak. Nah kemudian sahabat yang lain dengar, wahai Rasul, apakah janji bahwa nanti akan dapat kebun di surga itu juga berlaku pada saya? Kata Nabi, iya betul, gitu kan ya kisahnya. Lalu akhirnya sahabat itu dia punya kebun yang sangat luas, dan bahkan katanya di tengah kebun itu ada villanya. Itu menghampiri sahabat yang satu tadi, dia bilang, kamu tahu kebun saya? Oh, siapa yang gak kenal kebun Anda? Gitu. Kebun Anda kan paling luas di Madinah. Gini deh, pohon ini saya tukar dengan kebun saya itu. Gitu ya. Mau nggak? Itu saja mau. Karena dunia, right here, right now. Oke, saya tukar. Nah lalu pohon yang satu itu dikasihkan ke siapa? Ke anak yatim tadi. Gitu. Lalu kemudian sahabat itu ke rumahnya, dia bilang, keluar dari rumah ini, bukan lagi milik kita. Loh, kok bisa begitu? Kata suami dan anak-anak istrinya. Iya, ini sudah saya jual. Diceritakanlah kasusnya. Istrinya bilang apa? Ini adalah perdagangan yang sangat menguntungkan. Ya dia dagang dengan Allah. Nah, yang satu sahabat itu short sighted karena dia right here right now, karena dia lapar, dia juga punya keluarga, nafkahi. Kalau pohonnya diambilin sama anak yatim berkurang gitu kan. Tapi sahabat yang satunya sangat akhirat oriented. Ditukar semua propertinya dengan satu pohon, yang satu pohon itu pun dikasihkan ke anak yatim. Nah kita menjadi sahabat yang mana gitu ya. Artinya sahabat pun ada yang begitu, punya pandangan yang mungkin, saya kan bisa mengejar akhirat dengan cara yang lain, dengan jihad. Itulah, itu gambaran singkat dunia dan orang yang orientasi dunianya masih ada di hatinya dengan orang yang sangat kuat orientasi akhiratnya. Tapi kalau orang kafir tentu saja tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Ya. Begitu. Nah, jadi kehidupan dunia ini memang ujian besar bagi manusia ya di sini. Dan dunia itu ternyata kalau kita lihat memang singkat ya, singkat. Sebetulnya singkat. Ini tiba-tiba sudah 2023. Saya ke Melbourne 2013 sudah 10 tahun. Anak saya waktu itu kelas 4 SD, sekarang sudah kuliah. Sebentar lagi mungkin nikah. Sebentar lagi punya anak jadi kakek gitu kan. Cepat sekali. Masya Allah. Dan memang nanti kehidupan kita itu akan panjang. Kalau kita lihat umpamanya perjalanan manusia, peta hidupnya mulai dari alam arwah, alam rahim. Kemudian nanti kita ke alam alam barzakh ya. Di kubur itu alam barzakh, itu juga lama. Kemudian setelah alam barzakh ada kiamat ya. Setelah itu apa? Padang mahsyar. Itu pun lamanya minta ampun. Setelah padang mahsyar nanti ada hisab. Itu juga lama. Setelah hisab nanti ada pemberian ditimbang amal kita. Ya. Setelah ditimbang kemana lagi? Ada siratal mustaqim.
Saya itu panjang bapak-bapak ibu-ibu ternyata. Artinya apa? Artinya apa? Bekal. Nah ini, poinnya bekal kita apa gitu. Bekal kita apa? Rekening BCA kita ada banyak apa enggak? Bukan bank sentral Asia ya, bank sentral akhirat. Berapa banyak BCA kita, rekening BCA kita? Gitu. Nah makanya di dunia ini memang tempat yang baik untuk itu menggemukkan BCA kita, bank sentral akhirat. Banyak-banyaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu, wa tazawwadu, fa inna khairaz zad at-taqwa." Coba kalau Bapak-bapak boleh lihat ini surat Al-Baqarah 197 kalau dia mau catat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa itu ada di ayat tentang haji loh. Al-hajju asyhurun ma'lumah, faman farada fihin hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu. Di haji, biasanya kalau kita berhaji, pasti kita berbekal. Di antara asbabun nuzul ayat ini, ada orang-orang yang pergi haji nggak bawa bekal. Kata Nabi, wa tazawwadu, kata Allah, tazawwadu, berbawalah bekal. Gitu. Nah, tentu saja kalau kita nggak bawa bekal, ya tahulah apa yang terjadi ketika haji. Jadi memang Quran ini Allah itu sangat Arab ya, pendidik yang sangat luar biasa. Jadi Allah menganalogikan orang-orang Arab itu biasa pergi haji kan, karena memang dia eh, terbiasa haji orang Arab itu. Nah, mereka tahu persis kalau haji itu pasti mereka berbekal, pasti itu. Karena bahkan berdagang kan, bawa macam-macam kan. Siap-siap, jauh-jauh hari dia sudah berbekal. Nah, pengalaman mereka yang sangat sudah terbiasa haji itu, lalu Allah giring gitu untuk akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ingat, ke akhirat pun kamu harus begitu gitu maksudnya. Berbekal juga. Dan bekal terbaik ke akhirat itu adalah takwa. Bekal akhirat terbaik itu takwa. Currency yang kita bawa itu bukan uang, bukan apa-apa ke akhirat itu, currency-nya adalah amal, takwa. Karena kalau kita nggak punya takwa ya kita nggak punya amal, bisa bangkrut nanti di sana. Karena perjalanannya sangat panjang. Bayangkan kalau hajinya haji backpacker gitu ya, nggak mau apa-apa, coba bisa juga sih sampai, cuman kan melelahkan banget ya. Sengsara banget gitu loh. Di haji itu sengsara. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat nanti panjang perjalanan kita. Kalau nggak punya bekal takwa, bisa menderita. Panjang jalan mahsyar menderita gitu ya. Di kubangan-kubangan keringat manusia kita menderita. Karena kita nggak punya kansip takwa. Orang yang bertakwa dia berterbangan gitu kan, dinaungi Allah oleh naungannya, kita enggak. Kalau cuma 1 hari 2 hari nggak apa-apa. Tapi di akhirat itu lama kan. Karena miqdaru khamsina alfasana. Ta'ajul malaikat wa ruh ilahi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Sehari itu 50 alfa sana, 50.000 tahun. Sehari di akhirat Allah ngasih bocoran 50.000 tahun dunia. Waduh, lama banget. 50.000 ya. Khamsin alf. Jadi lama sekali, akhirat itu gede banget. Nah, kalau kita nggak punya bekal, gimana kita itu melalui mahsyar, lalu siratal mustaqim, lalu hisab. Nah jadi orang-orang yang menghuroba itu ada sense of urgency. Nah itu yang penting poinnya ya. Ada, dia punya targetnya akhirat, dia tahu apa yang akan perlu dipersiapkan di dunia ini. Ada urgensi gitu. Sehingga menarik itu kalau
hadis yang tadi itu ada dilanjutkan oleh mana ya? Dilanjutkan oleh sahabat Ibnu Umar kalau nggak salah. Ya Ibnu Umar. Bilang begini, kan hadisnya tadi kun fid dunya ka'annaka gharib. Ya, au abir sabil. Jadilah di muka bumi ini seperti orang yang gharib. Kita artikan aneh tapi maksudnya bukan aneh kayak bahasa Indonesia ya. Gharib aja. Kemudian abir sabil atau orang yang wayfarer, orang yang bepergian. Nah, dilanjutkan sama Ibnu Umar itu, "Idza amsayta fala tantadis sabah." Kalau kamu sekarang sedang ada di siang hari, pagi-pagi, jangan nunggu sore. Nah gitu. Kalau ada di pagi hari, jangan nunggu sore. Wa khudh min sihatika limaradika. Kalau lagi sehat, jangan sampai nunggu sakit gitu kira-kira. Wa min hayatika limautika. Lakukan sesuatu yang ketika masih hidup sebelum mati. Artinya apa coba? Do it like immediately. Kalau ada perbuatan baik, segera kerjakan. Jangan ditunda. Jangan bilang, one day I will recite Quran one juz a day. One day I will memorize Quran. One day I will do infak one day. Ya kapan one day-nya? Gitu. Jadi harus jangan nunggu nanti. Sekarang ini saya masih banyak urusan. Sekarang saya masih harus ada yang saya bayar nanti, tidak. Jadi urgency ini penting. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi gunakan waktu yang ada sekarang itu ya untuk beramal secepatnya. Jadi harus segera, wasari, bersegera, jangan ditunda. Kemudian abir sabil itu adalah travelers ya. Nah Nabi bilang saya ini hidup di dunia seperti orang yang musafir yang berteduh di bawah pohon untuk menghilangkan penat, lalu pergi lagi. Atau seperti kita tinggal di hotel, tapi kan nggak akan lama di hotel. Paling lama saya di hotel itu waktu karantin. Berapa kali? Itu udah paling lama itu udah seminggu. Ya. Tapi kita tahu bahwa kita akan keluar, nggak mau selamanya di situ. Ya. Atau seperti kita di halte bus. Nah itu. Di halte bus kan nggak lama, masa sih mau berjam-jam gitu kan, nggak mungkin. Sebentar aja. Hanya pergi ke tujuan. Nah, kata Nabi kayak gitu. Ini memang nasihat sederhana tapi kadang-kadang kita lupa terus ya. Lupa terus. Bahwa kita ini sebetulnya musafir. Nah kalau menjadi musafir, tinggal di hotel, janganlah kita itu mendekorasi ruangan hotel. Kita ganti spraynya gitu, terus lukisannya kita ganti dengan yang bagus, ya enggak? Ya, terus ini kan nggak ada bathtubnya nih, kita pasang bathtub gitu. Karena kita biasa pakai bathtub. Lalu kok ini meja belajarnya kurang bagus, meja yang diganti gitu kan enggak. Jadi hanya yang dibutuhkan untuk kelangsungan kita selama di dunia aja. Artinya bukan berarti kita tidak boleh berjaya di muka bumi ini, enggak ya, tapi mentalitasnya harus seperti mentalitas orang yang temporary aja. Temporary aja. Jadi apa artinya? Detachment. Nah, intinya adalah kalau seorang musafir itu biasa detachment. Dia nggak simpan di hati itu. Tentu saja kita ingin hotel yang baik toh. Ya. Sebelum masuk hotel lah kita lihat dulu dong fasilitasnya. Ada gymnya enggak? Ada kolam renangnya enggak gitu ya. Sebaik mungkin yang kita bisa. Oke. Tapi kita tahu kan kita nggak akan lama-lama di sana. Nggak akan lama-lama. Ya jadi jangan sampai attach too much. Dunia jangan ada di hati, tapi di tangan. Dunia itu di tangan.
Para sahabat banyak yang kaya, banyak. Utsman kayanya minta ampun, ya. Tapi ya bukan di hati, dia dikeluarkan terus. Tapi dapat terus, dikeluarin lagi, dapat lagi, dikeluarin lagi gitu. Karena memang itu jadi modal, modal untuk di akhirat. Jadi dunia mablaghun ilal akhirah. Dunia itu jembatan. Jangan Anda bakar jembatannya. Mentang-mentang nggak mau dunia gitu ya. Lalu nggak kerja, nggak kuliah. Ya berarti Anda bakar jembatan. Jadi hanya jembatan aja. Jembatan menuju akhirat. Jembatan yang bagus kan makin bagus ya. Jembatan kokoh, kokoh lah. Oke, kita juga perlu kaya, perlu belajar. Karena itu adalah sarana. Mata. Mata itu artinya alat. Ya, alat. Ini mata nih. Saya nggak mungkin jatuh hati, jatuh cinta mati sama HP kan enggak. Ini just mata. Alat. Juga dunia begitu, alat untuk kita menuju akhirat. Ya semoga ini hanya mengingatkan, mungkin kita terlupa. Saya yakin semua sudah berusaha kita menjalani hidup sesuai dengan petunjuk tuntunan Rasulullah SAW. Semoga kita bisa tetap istiqomah. Itu yang penting, kita bisa tetap istiqomah sebagai muslim. Kewajiban kita jalankan dan jangan putus silaturahim dengan Allah. Jangan putus silaturahim dengan Allah. Ada kisah disampaikan oleh Habib, saya lupa Habibnya, terlalu banyak Habibnya. Jadi ada perampok, orang dirampok itu bingung. Kenapa? Karena si perampok itu nggak mau makan. Kepala perampok itu nggak mau makan. Terus kenapa kamu nggak mau makan? Saya puasa. Jadi perampok puasa. Kenapa kamu puasa? Kan kamu perampok. Kamu merampok, kamu bahkan ngebunuh kan? Dia bilang apa? Ya ini oke lah saya maksiat, tapi saya nggak mau menghilangkan hubungan dengan Tuhan. Gitu. Saya nggak mau menghilangkan hubungan dengan Tuhan. Suatu saat dia, kepala perampok itu bertemu lagi di Mekah. Di Mekah sama kepala perampok itu. Ternyata dia sudah berubah. Jadi syekh lah kira-kira. Loh kamu kan dulu kepala perampok. Iya. Nah itulah mungkin karena saya jadi berubah gini hidup saya. Karena saya tidak menghilangkan hubungan dengan Allah. Gitu. Jadi walaupun kita mungkin tidak jadi orang soleh gitu, tetap hubungan dengan Allah dijaga. Baca Quran, ngaji, ke masjid, infak, itu penting. Karena memang siapa tahu itu yang menyelamatkan kita. Biasanya begitu ya, ada orang yang sudah lepas gitu, ibaratnya layangan tuh lepas gitu, tapi dia masih ada connect. Suatu saat dia balik lagi tuh, entah usia berapa gitu, sadar tuh. Masjid, kadang-kadang bikin pesantren, gitu kan. Nah itu mungkin karena dia tidak melepaskan koneksi dengan Allah. Jadi jangan sampai lepas sholat gitu, puasa, zakat. Walaupun kita mungkin belum menjadi orang yang pious, yang soleha gitu, apa? Itu akan berproses insya Allah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira langsung aja Pak.
Masih ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya? Kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Ibu? Ada. Ada. Tuh, tolong. Ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu seperti yang dijelaskan oleh Ustadz tadi itu tentang bekal yang paling berharga itu adalah takwa. Yang saya mau tanyakan, dalam keseharian kita ini, karena takwa itu sangat menyangkut kepada hal-hal yang gaib. Lalu yang saya tanyakan, dalam kehidupan sehari-hari ini seperti yang dikatakan ada hubungannya dengan orang ateis atau orang yang masih belum beriman, mereka sudah mengakui bahwa Islam itu benar. Seperti yang terjadi juga sama Abu Lahab tadi itu ceritanya, mengakui bahwa ajaran Islam itu benar. Tapi tentang hari akhirat itu masih sangat tidak mungkin menurut pikiran mereka, gitu kan. Nah, terus kemudian juga yang saya mau tanyakan ini yang sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang keadilan itu ada dari Allah, mengapa harus terjadi dalam kehidupan ini perbedaan yang kadang-kadang sangat ekstrim gitulah. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang sempurna, ada orang yang sangat cacat gitu. Nah, terus membuat orang jadi bertanya-tanya tentang hal ini. Lalu posisi yang saya tanyakan, posisi orang berpikiran seperti itu apakah masih bisa dikatakan bahwa orang itu mengakui Islam karena dia masih meragukan saja segala beberapa macam hal yang dilihatnya dalam kenyataan ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Luar biasa pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Silakan. Wah, ini pertanyaan filosofis sekali, Bu. Kenapa ada orang yang cacat? Kenapa ada perang gitu, ada wabah, ada banjir? Kalau ada Allah, kalau ada Tuhan, kenapa ini semua terjadi gitu ya? Kenapa ini semua terjadi? Itu pertanyaan filosofis memang. Jadi dari situ orang bisa tergantung dengan cara dia memandang. Itu ada yang kemudian deny God. Tapi ada juga yang justru itu membuat dirinya, ya inilah kekuasaan Tuhan.
Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan tidak ditanya dengan perbuatannya. Wahum yus'alun. La yus'alu. Aku nggak akan ditanya kata Allah. Tapi engkau yang akan ditanya. Gitu. Kalau orang-orang kafir ya jelas itu membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Kalau ada Tuhan nggak mungkin ada ketidakadilan. Kalau ada Tuhan semuanya beres. Kenapa kita harus susah payah? Nah, ini berarti kan Tuhan itu sebetulnya nggak ada. The world getting messier and messier. Tuhan hanya a watcher aja, nggak ada Tuhan itu. Ya toh, orang yang jahat dia berkuasa, orang yang korup dia makin banyak uangnya tanpa ketangkap hukum. Emang nggak ada kok, Tuhan itu nggak ada. Kalau ada Tuhan beres semua dunia, gitu. Nah itu dia memandangnya seperti itu. Jadilah dia ateis, gitu. Tapi kalau orang yang beriman, lain perspektifnya, perspektif yang lain. Bahwa itu semua ada hikmahnya gitu ya, ada hikmahnya. Kita memang makhluk manusia diciptakan lemah, memang lemah, diciptakan lemah. Dari situ kita bisa menyadari bahwa Tuhan sanggup membuat sesuatu yang manusia tidak bisa pikirkan. Di luar nalar manusia, di luar nalar. Itu bagian dari ujian. Kalau menurut saya bagian dari ujian untuk melihat seberapa besar keimanan kita pada Allah. Karena itu tadi manusia biasanya kan lihat yang nyata, yang dekat. Yang dekat kita lihat. Dunia ini yang dekat, kelihatan dekat. Ghurur itu kayak ada tabir gitu. Bagi orang yang tidak pakai nilai spiritual, tentu saja ini melihatnya sebagai bentuk ketidakadilan. Iya, kenapa ada orang sakit padahal dia nggak salah apa-apa? Kenapa ada orang cacat buta gitu ya? Kok Tuhan menciptakan namanya buta? Padahal mungkin di balik itu banyak hikmah. Kenapa Tuhan ciptakan nyamuk, ba'udoh? Ngapain sih bikin nyamuk, bikin virus gitu kan? Kenapa dunia ini nggak bersih aja kayak surga gitu? Ya bukan dunia namanya, kalau namanya juga dana rendah. Nah kalau sudah rendah berarti kan kita harus nggak ada cara lain kecuali naik ke atas. Memang dunia kan rendah. Nggak ada cara lain kecuali kita naik ke atas. Jadi justru dengan semua kesedihan, kesakitan, kemalangan yang menimpa kita jadi kuat kan. Jadi ada istilahnya no pain, no gain ya. Nggak asik kalau kita tiba-tiba kaya gitu kan. Tiba-tiba jadi juara kan nggak asik. Harus ada tantangan, ada ujian. Itu saya pikir kenapa ada penyakit. Dari sakit kita bisa belajar. Kenapa ada perang? Ya dari perang kita bisa belajar. Oh apa yang menyebabkan perang umpamanya. Betapa perang itu sebetulnya nggak enak. Kalau saling bermusuhan itu nggak bagus. Kan belajar. Tapi kan kebanyakan manusia nggak belajar. Begitu juga orang yang cacat. Kita kan jadi ada timbul empati, ya enggak? Jadi begini, kalau umpamanya Anda ingin menjadi, ya Allah jadikanlah aku orang yang pemurah. Ya Allah jadikanlah aku orang yang bijaksana. Apakah Allah akan menjadikan kita bijaksana tiba-tiba? Enggak. Dia akan kasih tantangan, bagaimana kita jadi bijak. Ya Allah jadikanlah aku orang yang pemurah. Dia akan ngasih tantangan berupa, lihat tuh ada orang miskin tuh, kamu pemurah enggak? Kan dikasih apa? Dikasih tantangan. Ya Allah jadikanlah aku pemaaf. Ya tentu saja ada orang yang membuat kita marah. Gitu. Ya Allah jadikanlah aku bersyukur. Ya kalau nggak ada tantangan gimana bisa bersyukur? Nah begitu. Jadi kalau kita mau, ya Allah ingin kita mencapai sesuatu ya ada tahapannya.
Gitu ya. Ingin jadi orang yang bijak, pasti kita akan menghadapi masalah. Dari situ kitalah dinilai sebagai orang bijak. Gitu ya. Kita ingin jadi orang takwa tentu saja, tapi kan ada tantangan. Kamu jadi orang takwa, ya, ini aku kasih tantangan gitu Allah. Ada puasa di situ, ada zakat di situ. Paham ya? Jadi orang sukses tentu saja ada tantangannya. Kamu mau sukses, ini saya kasih tantangan kata Allah. Ini ada masalah, kamu selesaikan. Jadilah kamu orang yang problem solver, gitu. Ya kalau nggak ada penyakit, nggak ada bencana, nggak ada perang, kita kayaknya nggak akan belajar banyak. Nanti di akhirat itu sudah tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi ketuaan, tidak ada lagi enmity, nggak ada. Di sini itu sarana untuk kita menjadi bijak, kita menjadi generous, kita menjadi sabar. Anda menjadi orang sabar, hadapi tuh anak Anda yang bandel. Anda menjadi guru yang teladan, hadapi tuh mahasiswa Anda, murid-murid Anda, kan begitu. Macam-macam perilaku anak-anak. Begitu. Jadi gimana kita melihat ada penyakit, di situ muncul empati kita. Ada kan muncul empati kalau ada rasa. Di mana rasa persaudaraan kita? Ya, ketika kita melihat orang yang kesulitan. Begitu. Kalau semuanya kayak di akhirat, kayaknya nggak akan ada improvement. Nah, saya melihatnya begitu, Ibu Rasul. Jadi itu sebetulnya cara Allah mendidik kita. Allah kan Ar-Rabb ya, pendidik diantaranya. Begitu cara Allah mendidik. Dikasih tantangan, jadilah kita orang yang penyabar. Jadilah kita orang yang bertakwa, berbudi luhur gitu ya. Karena ada ujiannya. Ada ujiannya. Gitu. Dan kita akan sangat senang nanti. Wow, ternyata amal kita emang diterima Allah sehingga kita digelari oleh orang muttaqin gitu. Karena kita dulu menghadapi segala persoalan hidup ini. Jadilah kita orang yang hebat. Enggak sekonyong-konyong dimasukkan ke surga gitu kan. Enggak. Justru enak kalau kita di tempat kita berpeluh gitu ya, berdarah-darah. Kemudian Allah selamati nanti di akhirat. Kan asik banget kan. Lihat. Kata orang gitu ya. Kata orang-orang yang beriman, lihat nih catatan saya gitu kan. Umqra'u kitabiyah. Ini catatan saya nih, lihat. Kan diakui. Saya kira begitu. Jadi gimana cara pandang kita? Kalau kita memandangnya dengan kesalahan hati, dengan gerutu, ya jadilah kita ateis. Tuhan itu nggak ada. Kalau nggak ada Tuhan itu ada, mana mungkin dunia ini messy kayak gini. Saya sudah berbuat baik, tapi saya nggak menerima kebaikan saya. Pada janji Tuhan, hal jazal ihsan ila ihsan. Kebaikan pasti dibalas kebaikan. Buktinya saya jadi malang terus nih gitu. Ya, jadi gimana cara pandang? Mungkin begitu, Ibu. Luar biasa. Karena waktu sudah ini, masih kita lanjut dengan acara berikutnya, yaitu pembacaan doa buat Allah yarham Bapak Oh ya, Ahmad Ansori bin Mas Ahmad Ansori bin Masam. Masab. Kami persilahkan Pak Cecep. Baik, orang yang sedang ada di alam barzakh itu diumpamakan seperti orang yang di lautan ya. Dia butuh pelampung untuk bisa tetap floating, tetap mengapung. Nah, dengan doa-doa kita ini itu ibarat kita ngasih dia pelampung. Memang dia tidak bisa lagi menambah pahala kecuali amal jariah, doa-doa dari kita. Semoga meskipun mungkin kita tidak mengenal beliau, tapi beliau adalah saudara seiman dan kita wajib mendoakan. Dan kita juga berharap kalau kita dalam situasi kayak gitu tidak ada lain kecuali memang meminta doa-doa dari saudara-saudara kita di dunia. Dan insya Allah doa-doa yang kita sampaikan itu didengar dan bisa membantu ya. Bukan berarti kita tawasul gitu, bukan mengirim. Tapi
dengan doa ini kita semoga bisa. Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah ngasih bunga ya. Semoga dengan selama bunga ini masih harum, siksa kuburnya diringankan dan sebagainya. Dan kita juga berharap dengan doa-doa ini, dengan Al-Fatihah yang kita baca nanti, bisa menjadi pelampung bagi dia, bagi almarhum. La Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala arwahi Ahmad Ansar bin Masam sayun lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min hufratin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Amin. Terima kasih. Sekali lagi ini yang kita doakan ini adalah ayahanda dari Ibu Rini, istri dari Pak Dedi. Bu Rini adalah mahasiswi S3 di Monash. Sekarang Ibu Rini lagi pulang udah mungkin dah nyampe di Palembang untuk melihat langsung prosesi pemakaman Allahyarham Bapak ayahandanya. Untuk itu terima kasih banyak buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di sini, berkat kerjasamanya kita semua, sehingga acara kajian Ahad ini masih terus berlanjut dari tahun 2002 sampai sekarang. Alhamdulillah 2000 sekian ya, sama Pak Parto dan ustadz-ustadz yang lain, mahasiswa S3 Monash yang kontribusi kepada masyarakat Indonesia yang ada di Victoria ini. Dari kalangan masyarakat yang berbeda-beda, kita semua adalah adalah unity, satu kesatuan yang kuat. Jika ada badan kita yang sakit, salah satu organ tubuh kita yang sakit, maka seluruh tubuh kita yang sakit. Tidak peduli latar belakangnya dari golongan apa, kita semua di sini adalah satu. Masjid Westall ini adalah salah satu persatuan, karena semua kesatuan dikumpulkan di sini berlatar belakang berbeda. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Taufikur Rahman telah memberi kajian tajwid. Bagi yang Anda yang ingin mempertajam bacaan Al-Qur'annya, kami persilahkan datang 2 minggu lagi, minggu depan Ananda Taufik holiday, day off. Dan terima kasih juga Ustadz Cecep telah hadir bersama kita, telah mengaji, menasihati kita bahwa perjalanan hidup kita memang cukup panjang sebagai musafir. Mari kita terus bersabar, ikhlas dan bersyukur atas rahmat Allah yang kita dapatin hari ini. Kita bisa hadir, yang sakit insya Allah kita sembuh, yang sudah meninggalkan kita sebagai pelajaran buat kita bahwa kita akan juga menuju ke sana, ke tempat yang berikutnya di alam barzah dan sebagainya. Insya Allah kita menjaga hubungan silaturahim antara masyarakat Indonesia di sini, pendatang, student, pekerja dan sebagainya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.